Sarah berada di balik tabir. Kalau dalam Quran tuh dia disebutkan wamra'atuhu qa'imah, dan istri Abraham itu sedang berdiri di balik tabir. Dia mendengar percakapan antara Abraham dengan 3 orang malaikat tadi dalam rupa manusia, dan dia kemudian fadahikat, dia tertawa. Ketika dia ekspresinya tertawa melihat kabar gembira seperti itu dan dihubungkan dengan dirinya yang tidak mungkin secara manusiawi, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kemudian dia tertawa. Fadahikat dalam bahasa Quran. Fabasyarnaha bi Ishaq. Maka kemudian dia mendapatkan putra yang bernama Ishak. Namanya Ishak. Ishak secara harfiah bermakna tertawa. Jadi konteksnya jelas. Kalau diberi nama Ishak karena ada kejadian Sarah tertawa. Kenapa namanya Ismail? Karena Abraham memohon kepada Tuhannya diberikan putra dan dikabulkan, maka diabadikan dalam bentuk nama, yakni Ismail, artinya Tuhan telah mendengar. Dan di situ dikatakan fabasyarnahu bighulamin halim. Artinya kami berikan kepadanya putra yang halim. Konteksnya kepada Ismail. Jadi Ismail itu karakternya halim. Secara harfiah penyantun. Jadi kalau penyantun itu kita secara bahasa saja sudah paham. Itu maksudnya negatif atau positif? Positif. Jadi tidak keledelian. Iya, enggak. Jadi dalam Quran itu konteksnya Ismail maupun Ishak itu karakternya semua positif. Ismail itu lahir karena diminta. Sesuai dengan permohonan Abraham. Rabbi habli minas sholihin. Di Al-Quran. Ini kita bicara Al-Quran. Jadi kalau dalam Al-Quran itu permohonan Abraham dikabulkan dan kemudian diabadikan dalam bentuk nama, yakni Ismail, artinya Tuhan telah mendengar. Ishak juga begitu. Ada konteksnya. Sarah tertawa, maka anak itu diberi nama Ishak. Tapi meskipun demikian, keduanya itu karakternya positif. Jadi kalau Ismail disebut ghulam yang halim, putra yang penyantun, sementara Ishak disebut sebagai ghulam yang alim. Alim itu putra yang berpengetahuan. Itu semua bermakna positif, tidak ada yang negatif. Jadi kalau di dalam bahasa Quran itu la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Para nabi, para rasul itu semuanya sejajar. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang direndahkan. Ini perspektif Quran ya. Jadi saya tidak bicara dalam konteks ini tuduhan atau bukan tuduhan, tapi bagaimana perspektif Quran. Nah, sedangkan kalau kita kembali pada dokumen di luar Quran, tentu saja konteksnya juga perspektif. Bukan dalam arti ini negatif atau tidak negatif. Kita lihat dari perspektifnya. Nah, kalau seandainya kita lihat dari pribadi Ismail itu unik. Kalau saya bicara dari outsider ya, sebagai pihak di luar, ketika melihat Bible dalam bahasa Ibrani, Ismail itu sebelum dilahirkan itu nampaknya ada sesuatu pesan yang seringkali dijadikan ikhtilaf. Kenapa ikhtilaf? Ikhtilaf itu perbedaan pendapat. Jadi sejak lahir saja dia itu dipahami secara berbeda di antara Bani Israel itu sendiri. Jadi Bani Israel itu kan terbelah dua. Ada yang disebut sebagai Yahudi, ada yang disebut sebagai Samaria. Betul ya? Yahudi, orang Yahudi dan orang Samaria itu sama-sama Bani Israel, Bani Israel. Dan mereka juga mengagungkan Torah. Makanya ada yang disebut Torah Yahudi dan ada Torah Samaria. Ya. Jadi Torah Yahudi dan Torah Samaria itu yang seringkali tidak dipahami oleh sebagian besar kita, baik yang Muslim maupun yang Kristiani. Padahal Bani Israel itu ada 2 Torah yang sampai hari ini dapat kita pelajari. Nah, ini kebetulan saya bawakan teksnya. Ini apa nih? Ini namanya kalau di Inggris kan The Torah Jewish and Samaritan Version Compare. Artinya kitab Torah, yakni versi Yahudi dan versi Samaria yang dibandingkan.
Kalau bahasa Ibraninya jelas di sini tertulis Hatora Girsa Yehudit Girsa Somronit Behazuva. Maksudnya Hatora, the Torah kalau bahasa Inggrisnya. Torah itu sendiri. Girsa Yehudit, versi Yahudi, the Girsa Somronit dan versi Samaria Behazuva yang dibandingkan. Jadi di sini ada dua bentuk Torah. Versi Samaria dan versi Yahudi. Nah, ketika bicara semenjak Ismail belum dilahirkan, apakah ada dua perspektif yang berbeda menurut kitab Taurat itu? Memang di sini ada dua model penyajian perspektif. Kita lihat di sini ya. Kitab Kejadian, Pak Edi bisa cek atau Bang Luga bisa cek. Kitab Kejadian pasal yang ke-16 ayat 12. Pasal 16 ayat yang ke-12. Saya bacain ya. Iya, boleh. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Nah, kalau dilihat dari versi terjemahan bahasa Indonesia, itu ada 3 pesan di situ. Di ayat yang sama. Pertama, karakter Ismail itu seperti keledai liar. Ya. Yang kedua, dia akan melawan saudara-saudaranya. bukan melawan saudara-saudaranya. Dia akan melawan setiap orang, dan setiap orang akan melawan dia. Jadi ini sudah ada 2 hal yang negatif kan? Pertama, keledai liar. Kedua, dia sukanya melawan, ya kan? Dan negatif itu. Jadi perspektifnya negatif. Dia akan melawan setiap orang dan setiap orang akan melawan dia. Yang ketiga, dia akan menentang semua saudara-saudaranya. Jadi satu ayat itu sudah mengandung 3 pesan, yang 3 pesan itu sama-sama negatif. Betul. Kalau kita lihat di terjemahan yang ini, Ya. ini terjemahan versi Lembaga Alkitab Indonesia tahun berapa ini? Tahun berapa nih? Tahun berapa itu? Mungkin bisa dicek tahunnya. 2001. 2001, ya. Jadi tahun 2001 ini berarti Alkitab terjemahan baru, ya, terjemahan baru terbitan tahun 2001. Ya. Nah, ini versi yang terbaru lagi, ya. Alkitab terjemahan baru tapi versi edisi kedua. Iya, TB2. 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 Ya. Ya, TB2 terbitan tahun 2023, ya. Wah, ini terbaru nih. Ya, terbaru. Jadi kalau ini sudah masuk kategori yang lama. Saya pengen dengar. Ini yang baru. Nah, bagaimana perspektif? Saya katakan perspektif karena ini masing-masing penerjemah punya perspektif. Yang pada kitab Kejadian 12. pasal 17 ya. 16-12. 12. Pada ayat yang ke-12 tertulis demikian. Dia akan menjadi seorang manusia seperti keledai liar. Seperti keledai liar. Ya. Masih sama. Terus Maksudnya sama ya, Iya, tapi gaya bahasanya Iya, saja gaya yang bahasanya berbeda. yang beda. Dia akan menjadi seorang manusia seperti keledai liar. Tangannya akan melawan setiap orang, dan tangan setiap orang akan melawan dia. Sama ya, masih sama dengan versi yang terjemahan baru, Iya. edisi 2021. 2021. Dimanapun ia menetap, ia menentang semua saudaranya. Betul ya? Jadi ketiga poin tadi semuanya negatif. Baik yang versi terjemahan baru yang edisi lama, terjemahan baru edisi kedua, ada 3 hal yang sejajar maknanya. Ketiganya negatif. 3 poin itu negatif. Nah, kita bandingkan dengan versi yang lebih lama lagi. Tahun 1960. Ini Alkitab
Lembaga Alkitab Indonesia Klinker. Jakarta, Jakartanya itu pakai DJ. Jakarta 1960. Ini versi Klinker. Bagaimana yang tertulis di sini kitab Kejadian? Kejadian saja pakai Kejadian, pakai DJ. Kejadian, oke. Nah, di pasal 16 ayat yang ke-12 tertulis demikian. 16 12. Maka kanak-kanak itu akan menjadi seorang bagal hutan lakunya. Seorang bagai hutan lakunya. Bagai hutan. Ya. Dan tangannya akan melawan segala orang, dan tangan segala orang pun akan melawan dia. Jadi dua-duanya negatif ya. Ya. Pertama, seperti bagal hutan lakunya. Seorang bagai hutan lakunya. Ini mungkin maksudnya ya negatif ya. Negatif. Tangannya akan melawan segala orang, berarti negatif juga karakternya. Dan tangan segala orang pun akan melawan dia. Maka ia pun akan duduk pada sebelah timur segala saudaranya. Maka ia pun akan duduk pada sebelah timur segala saudaranya. Ini negatif atau positif? Positif ini kan? Dia akan ini positif. Di sebelah timur dengan dia duduk, maksudnya dia mendiami kawasan di sebelah timur dengan saudara-saudara segala saudaranya. Artinya tidak negatif. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, sebetulnya satu ayat itu informasinya 3 hal negatif semua, atau 2 hal negatif, 1 hal yang positif. Kalau dari perbandingan ini, ya, ini kan bicara soal perspektif penerjemah. Tapi kalau kita merujuk pada penerjemahan, mungkin kita kurang puas kalau tidak dikembalikan pada teks aslinya. Ya, pada teks aslinya. Nah, teks aslinya coba kita lihat. Teks aslinya pada pasal 16 ayat 12 itu menarik di sini. Ini Alkitab. Ini yang versi Ibrani, bahasa Ibrani, Torah bahasa Ibrani, versi Yahudi dan versi Samaria. Ada 2 versi. Pasal 16 ayat yang ke-12 tertulis demikian. Ini yang versi Yahudi ya. Yahudi. Versi Yahudi. Tertulis begini. Wahu yihye pere Adam. Di sini ada huruf yang tercetak tebal. Ya. Wahu yihye pere Adam. Yado bikhal wa yadkhal bo wa alfanai qal ahaif yisqan. Kalau diterjemahkan wahu yihye, dan dia akan menjadi pere Adam. Pere itu arti harfiahnya keledai. Keledai liar. Ya, keledai. Adam manusia. Jadi manusia seperti keledai liar. Yado bikhal wa yadkhalbo. Ini bisa diterjemahkan 2 nanti. Karena nanti akan saya berikan contoh terjemahannya. Tapi teksnya begini Ibraninya. Yado bikhal wa yadkhalbo wa alfanai qal ahaif yisqan. Ini teks Ibraninya ya. Yang ingin saya tekankan di sini ada satu kata, yaitu kata pere. Pere kemudian diikuti kata Adam. Artinya keledai liar, manusia seperti keledai liar. Kalau versi yang di sini tidak tertulis pere. Ini versi Samaria. Ya. Di sini dikatakan di sini wahu yihye para Adam. Para Adam. Para itu bukan keledai. Subur. Manusia yang subur. Jadi bukan manusia keledai liar, tapi manusia yang subur. Para Adam yadu bikhal wa yadkhal bo wa alpanai qal ahaif yisqan. Jadi kata di sini itu ada satu kata yang diperselisihkan. Sebetulnya bacaannya itu pere atau para. Pakai huruf alef atau pakai huruf he. Kalau versi Samaria pakai huruf he. Kalau versi Yahudi pakai huruf alef. Itulah sebabnya saya bawakan yang versi terjemahan Inggrisnya.
yang dibandingkan. Nah, ini diterjemahkan oleh seorang ahli dari kalangan orang Samaria sendiri. Namanya Benyamin Sedaka. Saya kenal baik bersama beliau dan komunikasi dengan beliau. Dan memang begitu seharusnya penerjemahan yang tepat menurut perspektif Taurat Samaria. Jadi menurut Benyamin Sedaka, yang betul adalah versi Samaria, bukan versi Yahudi. Hanya dalam satu huruf saja. Alef atau huruf He. Nah, bagaimana penerjemahan di sini? Di pasal 16 ayat yang ke-12, perhatikan. Ini kalau saya terjemahkan ya ke bahasa Indonesia. Ini kalau di sini tertulis and he will be a wild man, dia akan menjadi manusia liar. Ya, di sini. Tangannya akan melawan setiap orang dan tangan setiap orang akan melawan dia. Dan dia akan tinggal di hadapan saudara-saudaranya.